Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini kita tengah berada di bulan kedua, bulan tengah-tengah dari trilogi bulan barokah, yaitu bulan Sya'ban yang menyisakan 4 hari. Setelah itu bulan Ramadan yang juga termasuk bulan barokah, dan sebelumnya yaitu bulan Rajab juga bulan barokah. Di bulan Rajab kemarin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membiasakan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Jadi kalau hadirin kemarin di bulan Rajab sudah berdoa dengan doa ini, maka doanya terkabulkan, karena kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan setelah Rajab, sebelum Ramadan, yang ketiga-tiganya adalah bulan yang barokah. Disebut barokah karena amalan-amalan yang ada di dalamnya kelihatannya sepele tetapi pahalanya berpele-pele. Kelihatannya amalannya biasa tetapi pahalanya luar biasa. Berapa pahala yang Allah berikan kepada hambanya ketika berbuat baik di bulan Sya'ban, Allah lipatkan 700 kali. Dari mana angka 700? Dari bulan kemarin yang bulan Rajab, siapa yang berbuat kebaikan dilipatkan 70 kalinya, sekarang dikalikan 10 lagi. Berlaku ayat man ja'a bil hasanati falahu asru amsaluha. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, Allah lipatkan 10 kalinya. Jadi kalau bulan Rajab kemarin 70 kali, Allah lipatkan 10 kali, nilainya sama dengan 700 kali. Maka di bulan Sya'ban Nabi memperbanyak ibadah pribadinya, terutama puasa. Jadi jangan heran Ramadan belum datang, Rasulullah sudah memperbanyak puasanya. Tentu saja puasa-puasa sunnah. Sekarang tinggal 4 hari. Mau lakukan apa kita berpuasa? Sekarang hari Jumat. Okelah kita mulai hari Ahad dengan niat puasa Daud 2 hari sekali. Maka setelah Ahad kita puasa lagi hari Selasa. Masih bisa. Seninnya niatnya Senin Kemis, tapi Kemisnya sudah tidak bisa karena Rabu insya Allah sudah Ramadan. Tinggal itu.
Tapi amalan-amalan lain masih banyak. Sholatnya, zakatnya, infaknya, sodakonya yang Allah lipatkan 700 kali. Amalan di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan Allah lipatkan lagi 1000 kali. Dari mana angka 1000? Puasa 1 bulan dihitung 30 hari. Dan 1 harinya bernilai 10 kali. Jadi kalau kita berpuasa 30 hari dilipatkan 10 kali menjadi 300. Ditambah 700 yang tadi, yang di bulan Sya'ban, yang diibaratkan seperti tanaman padi yang berisi 7 tangkai, yang tiap tangkainya 100 butir, 700. Maka dijumlah menjadi 1000. Itulah pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang menunaikan ibadah-ibadah kebaikan di bulan Ramadan. Syaratnya tidak mengecilkan ibadah wajib. Yang sering terjadi di bulan Ramadan, banyak orang memperbesar ibadah sunnah tapi mengecilkan yang wajib. Walau bagaimanapun wajib tetap mutlak. Sunnah boleh ditambah, tapi jangan melebihi besarnya kewajiban wajib. Di bulan Ramadan banyak, tarawihnya rajin, berjamaah, tapi subuhnya lalai. Ini namanya memperkecil wajib, mengecilkan wajib, memperbesar sunnahnya. Bolehlah rajin, berangkat habis maghrib, pesan sajadah, digelar di shaft pertama, sholat isya, tapi paginya, duhurnya, asarnya tetap wajib berjamaah. Kalau sholat tarawihnya berjamaah agar imbang porsinya dan nilainya sama dengan Allah tadi, lipatkan 1000 kalinya. Luar biasa bulan yang penuh barokah ini. Jadi matematika Allah sudah Allah terapkan ketika Nabi kita dipanggil Allah untuk menerima perintah agung, perintah sholat, satu-satunya perintah yang Allah panggil hambanya. Perintah-perintah lain Allah turunkan ke bumi lewat utusannya malaikat Jibril. Zakat, infak, sedekah, puasa, umroh, haji, semuanya Allah turunkan lewat malaikat Jibril. Sedangkan sholat Allah panggil hambanya. Itu pun terjadi tawar-menawar, menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, terutama hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya 50 waktu. Nabi turun di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Nabi kita menghormati yang senior, menerima tawarannya, maju menghadap Allah, menawar. Jadilah 45. Turun lagi, apa kata Musa? Umatmu gak bakalan mampu ya Muhammad. Umatku saja yang gede-gede, besar-besar saja tidak mampu, apalagi umatmu. Nabi naik lagi, tawar menawar lagi, jadilah 40. Terus begitu sampai tinggal 5, Nabi mengatakan, aku malu dengan Allah. Maka Allah pun mengatakan, cukup, inilah perintahku, sholat 5 waktu yang nilainya sama dengan 50 waktu. Maka benar ayat tadi, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaluha. Satu kebaikan nilainya 10, 5 waktu nilainya sama dengan 50 waktu. Maka ayat ini sebenarnya melekat ketika Allah perintahkan sholat. Dan sholat ini luar biasa ini. As-sholatu ra'sul ibadah, pimpinannya ibadah. Termasuk di bulan Ramadan, puasa itu tidak mengalahkan pahalanya sholat. Sholat tetap lebih penting. Buat apa berpuasa kalau tidak sholat? Tapi sholat tetap wajib. Yang wajib tidak boleh dikecilkan. Puasa boleh dikoto.
sekiranya tidak mampu bekerja keras, usianya sudah tidak mampu lagi berpuasa, harus mengqadha di hari yang lain. Sholat sebenarnya boleh diqadha, tapi toleransinya berbeda, tawar menawarnya berbeda. Memang sejak Isra Mi'raj ada peluang tawar menawar, 50 jadi 5 kan tawar menawar. Maka sholat pun ada tawar menawar. Ketika tidak mampu berdiri, boleh duduk, tawar menawar. Duduk tidak mampu, boleh berbaring. Berbaring tidak mampu, boleh pakai isyarat. Isyarat tidak mampu, boleh pakai mata. Ketika pakai selang, diinfus, nggak boleh dilepas. Bagaimana cara wudhunya? Dalam hati berniat suci, berniat wudhu. Sholatnya pakai mata, ketip, atau pakai hati, boleh. Sholatnya tetap wajib, tawar menawar juga boleh. Itulah hikmah dari perintah Isra wal Mi'raj. Allah memberikan peluang kepada kita untuk tawar menawar, asal tidak meninggalkan perintah itu. Sekalipun kita mati tetap wajib sholat. Tetapi yang menyolati, ya sholatnya ada yang menyolati. Maka bila dalam satu kampung ada orang meninggal, tidak ada yang menyolati, satu kampung dosa semua. Itulah wajibnya sholat, yang tidak boleh dikecilkan hanya karena datangnya bulan Ramadan. Puasa juga wajib, sholat tetap wajib. Dan sholatnya berjamaah, kalau tarawihnya juga berjamaah. Kita sudah tahu semua, pahala sholat berjamaah 27 derajat. Dari mana angka 27 derajat? Dari perjalanan Isra wa Mi'raj, dihitung dari langit yang kedua. Jadi ngitungnya begini, ini langit pertama, kedua, tambah 3, 5. Tambah 4, 9. Tambah 5, 14. Tambah 6, 20. Tambah 7, 27. Pas. Sholat berjamaah. Kalau tidak berjamaah, ibarat sholat di langit satu. Langit dunia masih sibuk dengan urusan dunia. Allah menyebut kata langit dengan dua kata, as-sama dengan as-samawat. As-sama langit dekat, as-samawat langit jauh. Langit dekat itu langit dunia, langit jauh langit akhirat. Jadi akhirat lebih luas, langit dunia lebih sempit. Maka ayatnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Dunia hanya langit satu, akhirat langit 2 sampai 7. Padahal langit 2 lebih luas dari langit 1, langit 3 lebih luas dari langit 2, dan seterusnya. Langit 7 lebih luas daripada langit 6. Jadi langit satu nggak ada apa-apanya. Meskipun jauhnya super cluster itu dapat ditempuh butuh waktu 30 miliar tahun cahaya. Tahun cahaya beda dengan tahun dunia. 360 hari dalam setahun itu tahun bumi. Tahun dunia, tahun cahaya, 1 detiknya 300.000 kilometer. Jadi kalau 1 menit kalikan 60. 1 jam kalikan 60, 1 hari kalikan 24, 1 bulan kalikan 30, 1 tahun kalikan 12, barulah ketemu tahun cahaya. Dan itu tidak bisa ditempuh dengan kecepatan manapun. Katakan kecepatan cahaya, kecepatan tercepat adalah cahaya, tidak ada yang lebih lagi. Itu membutuhkan waktu kurang, tidak bisa sampai 30 miliar tahun. Bintang yang terdekat dengan bumi, nanti malam kita keluar, lihat bintang yang terdekat, itu jaraknya kalau ditempuh dari bumi membutuhkan waktu 245 tahun. Jadi belum sampai kita sudah meninggal. Itu masih tergolong dekat. Padahal bumi yang kita tempati satu dari sekian bintang yang ada di tata surya. Ada Mars, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, belum matahari yang perbandingannya dengan bumi ibarat kita melempar koin 1000 di pintu itu akan tertutup. Itulah bumi yang dibutuhkan untuk menandingi matahari. Betapa besarnya. Itu baru dalam satu galaksi.
yang kita tempati namanya galaksi Bima Sakti. Ahli astronomi mengatakan kumpulan galaksi namanya super cluster yang di dalamnya jumlahnya 100 miliar galaksi. Kalau tiap galaksi ada satu matahari, maka jumlah matahari ada 100 miliar matahari. Bukan cuma satu kan di tempat kita, galaksi Bima Sakti. Bagaimana kalau kiamat nanti semua dikumpulkan? Na'udzubillah min dzalik. Sebegitu jauhnya masih tergolong langit satu, langit dunia, langit dekat. Itulah pahala kalau kita sholat sendiri, satu pahalanya kalau sah. Bagaimana kalau tidak sah? 0. Maka marilah kita berjamaah yang pahalanya 27, insya Allah sah. Imam gak khusyuk, ada makmum. Makmum gak khusyuk, ada imam. Makmum gak khusyuk, imam gak khusyuk, ada malaikat. Insya Allah sah 27 kali sejumlah tiap lapis langit mulai dari langit 2. Maka hadirin, marilah kita beramai-ramai menyambut datangnya bulan Ramadan yang kurang 4 hari lagi dengan perasaan riang, gembira, senang. Maka Allah siap menyambut kita dengan amalan-amalan terbaiknya. Nah, demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sambut bulan Ramadan dengan perasaan senang. Kata Nabi, barang siapa senang dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Jadi Ramadan itu tamu kita. Kata Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Ramadan tamu kita, bukan sekedar tamu tapi tamu agung. Bagaimana kita cara menghormati tamu? Nabi Ibrahim luar biasa. Tiap tamu datang tidak pernah ditanya dari mana apa kepentingannya, langsung dibuatkan minuman, dibuatkan makanan. Maka Ibrahim bergelar Abu Rahim, orang yang pandai menghormati tamu. Sayyidina Ali pun tidak pernah bertanya kalau ada tamu dari mana, kepentingannya apa, disuruh masuk langsung duduk. Baru tamu itu cerita sendiri dari mana apa kepentingannya. Begitu banyak contoh-contoh yang diberikan kepada kita cara menghormati tamu. Bulan Ramadan, tamu agung akan segera datang. Mari kita siapkan menyambut dengan senang hati, gembira, dan siap beramal-amal dengan menggunakan fikih prioritas, mengutamakan yang wajib tanpa mengurangi kebesaran dari sunnah, tapi tidak membesarkannya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وهادم اللذات وقاطع الشهوات اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.